Jerman pesta gol 7-0 ke gawang Bosnia. Belanda sikat Hungaria lolos ke perempat final. Viktor Gyökeres sampai rekor gol Ronaldo. Ole Rumeni resmi akan dinaturalisasi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Georgia versus Ukraina dalam laga Liga Negara UEFA Grup B di acara Bet Arena. Gol pertama tercipta di menit ke-7 ketika Solomon Kvrikelia dari Georgia mencetak gol bunuh diri memberikan keunggulan awal bagi Ukraina. Namun, Georgia berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Georgios Mikautadze pada menit ke-76, memastikan laga berakhir tanpa pemenang. Georgia kini mengoleksi 7 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di posisi kedua, sementara Ukraina masih tertahan di dasar klasemen dengan 5 poin. Islandia versus Montenegro dalam laga grup B UEFA National League di Gradski Stadion Niksi. Gol pembuka Islandia dicetak oleh Ori Oskarsson pada menit ke-74, memanfaatkan peluang matang di depan gawang lawan. Kemenangan ini dipastikan oleh Isak Bergam Johannesson yang mencetak gol kedua pada menit ke-88 melalui serangan cepat yang mematikan, mengunci kedudukan 2-0. Dengan hasil ini, Islandia kini mengoleksi 7 poin dan tetap berada di posisi ketiga, sementara Montenegro harus puas bertahan di dasar klasemen dengan 0 poin. Turki versus Wales dalam lanjutan pertandingan grup B UEFA National League. Turki yang tampil sebagai pemuncak klasemen lebih fokus menjaga kestabilan di lini belakang demi memastikan mereka tetap berada di posisi teratas. Sementara Wales yang berada di posisi kedua mencoba mencuri kemenangan untuk menyalip Turki, namun gagal memanfaatkan beberapa peluang. Dengan hasil ini, Turki mempertahankan posisi puncak klasemen grup B dengan 11 poin, unggul 2 poin dari Wales yang berada di posisi kedua dengan 9 poin. Albania versus Ceko pada pertandingan UEFA National League Grup B. Ceko tampil lebih berhati-hati dalam laga ini dengan fokus utama menjaga keunggulan mereka di klasemen. Sementara itu, Albania bermain agresif di depan pendukungnya, tetapi tidak mampu memanfaatkan beberapa peluang yang ada untuk mencetak gol. Dengan hasil imbang ini, Ceko memimpin klasemen dengan 8 poin dari 5 pertandingan, diikuti oleh Georgia dan Albania yang sama-sama memiliki poin 7, namun Georgia unggul selisih gol. Swedia versus Slovakia dalam laga sengit grup C UEFA National League. Laga dimulai dengan tempo tinggi ketika Viktor Gyökeres membuka skor untuk Swedia di menit ketiga melalui tembakan akurat. Slovakia merespon cepat dengan gol penyeimbang dari David Hanko pada menit ke-19 setelah memanfaatkan bola mati. Namun, Alexander Isak memastikan keunggulan Swedia dengan golnya di awal babak kedua menit ke-48. Kemenangan ini membuat Swedia kukuh di puncak klasemen grup C dengan 13 poin, unggul 3 poin dari Slovakia di posisi kedua. Belanda versus Hungaria dalam lanjutan pertandingan UEFA National League Grup A. Belanda langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal. Gol pembuka dicetak oleh Wout Weghorst pada menit ke-21 melalui titik putih. Cody Gakpo lantas mengadakan keunggulan tepat sebelum jeda, lagi-lagi melalui penalti di menit ke-45 plus 12. Memasuki babak kedua, dominasi Belanda semakin terlihat. Denzel Dumfries mencetak gol ketiga di menit ke-64 dari sisi kanan. Tunkup Mainers melengkapi pesta gol Belanda di menit ke-85 melalui tembakan yang tidak mampu dihentikan kiper Hungaria. Kemenangan ini membawa Belanda tetap bersaing di posisi kedua dengan 8 poin. Sementara itu, Hungaria tetap berada di peringkat ketiga dengan 5 poin. Laga Jerman versus Bosnia di UEFA National League dimainkan di Europa Park Stadion Freiburg. Jerman langsung mengejutkan Bosnia. Jamal Musiala membuka keunggulan Jerman di menit kedua. Keunggulan Jerman bertambah jadi 2-0 pada menit ke-23. Gantian Kleindienst menggetarkan gawang Bosnia. Gol ketiga yang ditunggu-tunggu Jerman akhirnya tercipta. Kai Havertz memperbesar skor menjadi 3-0 di menit ke-37. Setelah restart, Jerman menciptakan gol keempat di menit ke-50. Florian Wirtz mengukir namanya di papan skor. Hanya 7 menit berselang, Florian Wirtz kembali menjebol gawang Bosnia sehingga kedudukan berubah menjadi 5-0. Jerman terus mengganas. Di menit ke-66, Jerman mencetak gol ke-6 melalui Leroy Sané. Jerman kini unggul 6-0. Memasuki 80 menit, Kleindienst kembali melahirkan gol keduanya sehingga mengubah keunggulan Jerman 7-0. Dengan hasil ini, Jerman semakin mantap memuncaki grup A3 usai mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Gelandang serang Jerman Florian Wirtz menampilkan performa gemilang dalam kemenangan 7-0 atas Bosnia and Herzegovina pada pertandingan UEFA National League. Dalam laga tersebut, Wirtz mencatatkan akurasi umpan 80%, melakukan 6 kali pemulihan bola, mencetak 2 gol, memberikan 1 assist, memenangkan 2 dari 2 tackle, dan menciptakan 1 peluang besar. Kontribusinya yang signifikan membantu Jerman mengamankan posisi puncak grup dengan 1 pertandingan tersisa. Dengan tambahan 2 gol tersebut, Wirtz telah mengoleksi 10 gol untuk klub dan tim nasional sepanjang musim ini.
Gelandang serang Jerman Jamal Musiala kembali menunjukkan performa impresif dengan mencetak gol hanya 2 menit setelah pertandingan dimulai melawan Bosnia and Herzegovina. Gol ini menambah koleksi golnya menjadi 11 untuk klub dan tim nasional musim ini dengan total kontribusi 18 gol dan assist dalam 17 pertandingan. Menariknya, 4 dari gol tersebut dicetak melalui sundulan. Performa konsisten Musiala tidak hanya meningkatkan nilai pasarnya, tetapi juga mendorong Bayern Munchen untuk mempertimbangkan peningkatan gajinya secara signifikan. Penyerang asal Swedia Viktor Gyökeres menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 5 pertandingan Liga Negara UEFA. Secara keseluruhan, ia telah mengumpulkan 28 gol dan 7 assist dalam 23 pertandingan untuk klub dan tim nasional di semua kompetisi musim ini. Dengan total 54 gol sepanjang tahun 2023, Gyökeres berhasil menyamai rekor gol yang dicapai Cristiano Ronaldo pada tahun yang sama. Pencapaian ini menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa saat ini. Cody Gakpo kembali menunjukkan performa impresif dengan mencetak gol penalti dalam kemenangan 4-0 timnas Belanda atas Hungaria pada pertandingan UEFA National League A 2024-2025. Gol tersebut menambah catatan gemilangnya menjadi 5 gol dalam 5 pertandingan terakhir, baik bersama Liverpool maupun timnas Belanda. Performa konsisten Gakpo menjadi sorotan, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam beberapa laga terakhir. Kontribusi Gakpo diharapkan terus berlanjut, mengingat perannya yang semakin vital dalam skema permainan Liverpool dan tim nasional Belanda. Pada pertandingan UEFA National League antara Hungaria dan Belanda yang berlangsung pada 16 November 2024, Adam Szalai, mantan penyerang dan kini asisten pelatih tim nasional Hungaria, mengalami pingsan di bangku cadangan. Di awal pertandingan, Szalai tiba-tiba jatuh sakit menyebabkan pertandingan dihentikan sementara. Tim medis segera memberikan pertolongan pertama dan Szalai dibawa ke rumah sakit di Amsterdam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Federasi Sepak Bola Hungaria mengonfirmasi bahwa kondisi Szalai saat ini stabil dan ia dalam keadaan sadar. Gelandang Aston Villa Amadou Onana telah meninggalkan skuad tim nasional Belgia dan kembali ke klubnya karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk tampil dalam pertandingan berikutnya. Keputusan ini diambil setelah evaluasi medis menunjukkan bahwa Onana belum pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang dialaminya pada Oktober lalu. Sementara itu, Aston Villa berharap Onana dapat segera pulih dan kembali memperkuat lini tengah mereka dalam kompetisi domestik dan Eropa. Kondisi terkini Onana akan terus dipantau oleh tim medis klub untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Dalam rentan waktu sebulan, FC Barcelona berhasil mencatatkan kemenangan gemilang atas Real Madrid di kandang lawan, baik oleh tim pria maupun wanita dengan skor identik 4-0. Pada 26 Oktober 2024, tim pria Barcelona mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu dengan Robert Lewandowski mencetak 2 gol, diikuti oleh gol dari Lamine Yamal dan Rafinha. Tak lama setelah itu, tim wanita Barcelona juga menunjukkan dominasi serupa dengan mengalahkan Real Madrid Firmino 4-0 di Estadio Alfredo Di Stefano. Kemenangan ini menegaskan superioritas Barcelona dalam El Clasico, baik di kompetisi pria maupun wanita. Myles Sona, bek muda berusia 22 tahun dari Akademi Aston Villa, telah memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya setelah mengalami cedera anterior cruciate ligamen ACL pada kedua lututnya. Cedera serius ini memaksanya untuk mengambil keputusan sulit tersebut. Sebelumnya, Sona merupakan bagian dari skuad Aston Villa U21 untuk musim 2023-2024 dan hasil dari pemindaian di akademi klub. Aston Villa menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Sona selama berada di klub. Mereka berharap yang terbaik untuk masa depannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ruud van Nistelrooy, mantan asisten pelatih Manchester United, telah mengajukan lamaran untuk posisi manajer yang kosong di Coventry City. Keputusan ini diambil setelah kepergian dari Old Trafford pada Senin lalu, meskipun ia mencatatkan 3 kemenangan dari 4 pertandingan selama masa jabatannya sebagai pelatih interim. Coventry City saat ini sedang mencari pengganti Mark Robins yang secara mengejutkan diberhentikan setelah 7 tahun di klub. Pemilik Coventry City, Dawn King, menekankan pentingnya proses seleksi yang cermat untuk memastikan stabilitas dan mendukung ambisi promosi klub. Tottenham Hotspur diperkirakan akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak Son Heung-min yang akan membuat penyerang sayap berusia 32 tahun tersebut tetap bersama klub hingga 2026. Keputusan ini hampir final, mencerminkan keinginan bersama antara klub dan pemain untuk melanjutkan kerjasama mereka. Son juga menyatakan keinginannya untuk tetap berada di klub London Utara tersebut. Son telah menjadi pemain kunci bagi Tottenham sejak bergabung pada 2015. Dengan perpanjangan kontrak ini, diharapkan ia akan terus memberikan kontribusi bagi klub dalam beberapa tahun mendatang. Bek kiri Bayern Munchen, Alphonso Davies, dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid pada Januari mendatang. Menurut laporan dari jurnalis Jose Felix Diaz, pemain asal Kanada berusia 23 tahun ini akan menandatangani kontrak dengan Los Blancos pada musim dingin dengan rencana bergabung sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Bayern berakhir pada Juli.
Davies yang telah menjadi andalan di lini pertahanan Bayer sejak bergabung pada 2019 akan memperkuat opsi pertahanan Real Madrid dalam menambah kedalaman skuad di posisi bek kiri. Inter Milan telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak dua penyerang mereka, Marko Arnautovic 35 tahun dan Joachim Correa 30 tahun, yang akan berakhir pada Juni 2025. Keputusan ini berarti keduanya akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang. Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak kedua pemain ini sejalan dengan strategi klub untuk memanjakan skuad dan mengurangi beban gaji. Dengan kepergian Arnautovic dan Correa, Inter diharapkan dapat membuka ruang bagi pemain baru yang lebih muda dan potensial. Sparta Rotterdam telah resmi mengontrak Patrick van Aanholt, bek kiri berusia 34 tahun dengan status bebas transfer. Setelah kontraknya dengan Galatasaray berakhir musim panas ini, Van Aanholt menandatangani kontrak hingga akhir musim di Heat Kasteel dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Pemain yang memiliki 19 caps untuk tim nasional Belanda ini sebelumnya bermain untuk klub-klub seperti Chelsea, Sunderland, Crystal Palace, dan PSV. Selama karirnya, ia telah meraih berbagai gelar, termasuk Eredivisie serta Premier League bersama Chelsea. Manchester United telah mengonfirmasi penambahan 5 pelatih baru ke dalam staf kepelatihan di bawah arahan Ruben Amorim. Kelima pelatih tersebut adalah Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adelio Candido, Emmanuel Ferro, dan Paulo Pereira. Penambahan ini diharapkan dapat memperkuat struktur kepelatihan klub dan mendukung implementasi strategi yang diusung oleh Amorim. Carlos Fernandes akan berperan sebagai asisten pelatih utama, sementara Jorge Vital ditunjuk sebagai pelatih kiper. Adelio Candido dan Emmanuel Ferro akan fokus pada pengembangan taktik dan teknik tim utama, sedangkan Paulo Pereira akan menangani analisis performa dan data. Paul Pogba yang baru saja mengakhiri kontraknya dengan Juventus dilaporkan akan menggunakan fasilitas latihan Carrington milik Manchester United untuk menjaga kebugarannya sambil menunggu tawaran dari klub baru. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Pogba berencana memanfaatkan fasilitas tersebut selama periode transisi. Pogba yang pernah membela Manchester United dari 2016 hingga 2022 memiliki hubungan baik dengan klub dan stafnya. Meskipun ia saat ini berstatus bebas transfer, ia tetap berkomitmen menjaga kondisi fisiknya agar siap bergabung dengan tim baru saat kesempatan datang. Pep Guardiola telah mencapai kesepakatan prinsip untuk memperpanjang kontraknya dengan Manchester City selama 12 bulan. Menurut laporan dari Football Insider, manajer asal Spanyol ini akan tetap memimpin The Citizen hingga akhir musim 2025-2026. Guardiola bergabung dengan Manchester City pada 2016 dan telah membawa klub meraih berbagai gelar bergengsi. Perpanjangan kontrak ini menunjukkan komitmen Guardiola untuk melanjutkan kesuksesan bersama City, meskipun ada tantangan seperti kepergian direktur sepak bola Txiki Begiristain pada akhir musim ini. Victor Osimhen yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray dari Napoli tidak berencana pindah pada bursa transfer musim dingin. Galatasaray kini berupaya serius untuk mempertahankannya secara permanen pada musim panas mendatang. Pembicaraan awal telah dilakukan dan Osimhen merasa sangat nyaman di Istanbul, menikmati perannya sebagai favorit penggemar serta memiliki banyak teman di tim. Sinyal positif dari Osimhen menunjukkan bahwa bertahan di Galatasaray menjadi opsi yang dipertimbangkan, meskipun mewujudkannya tampak hampir mustahil karena harga transfernya adalah 75 juta euro. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan Oli Romeni bakal segera diproses jadi pemain naturalisasi tim nasional Indonesia setelah keduanya berpose bersama. Biasanya Erick mengunggah foto jabat tangan dengan calon pemain naturalisasi yang akan segera diproses. Namun kali ini ia mencoba pose yang berbeda. Skuad timnas Indonesia saat ini masih kekurangan daya gedor. Sangat jarang terlihat Sintayong menurunkan pemain yang berposisi sebagai nomor 9 murni. Romeni diharapkan bisa jadi solusi di lini depan Indonesia yang selama ini melempem. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.